Om Swastiastu. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari analisis query SQL pada database Indomaret yang dimana kita menggunakan MySQL. Sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kade Ordi Pramana dengan NIM 25150911041 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Igede Dalam Prayana dengan NIM 2515091008. Perkenalkan, nama saya Gede Galan Gista dengan NIM 251509911087. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Reganata Kusuma dengan NIM 2515091128. Baik, selanjutnya di sini enterprise yang kami teliti yaitu Indomaret, yang dimana Indomaret merupakan salah satu perusahaan retail modern di Indonesia yang bergerak dalam bidang penjualan berbagai kebutuhan sehari-hari. Dalam kegiatan operasionalnya, Indomaret melayani transaksi penjualan kepada pelanggan, melakukan pengelolaan stok barang, serta bekerja sama dengan supplier untuk memenuhi kebutuhan penyediaan produk yang dijual. Jadi database ini dirancang untuk membantu pengelolaan data secara terstruktur, sehingga proses penyimpanan, pencarian, dan analisis data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Dengan adanya database tersebut, informasi mengenai penjualan, penyediaan barang, aktivitas pelanggan, serta kinerja supplier dapat diperoleh dengan mudah melalui penggunaan query SQL. Selanjutnya ada tujuannya. Yang pertama yaitu mengelola data pelanggan, karyawan, barang, dan supplier. Yang kedua, mencatat setiap kali transaksi penjualan yang terjadi. Yang ketiga, mengelola proses restock barang dari supplier. Yang keempat, memantau stok barang yang tersedia. Dan yang terakhir, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya di sini ada IRD yang telah kami buat, yang dimana terdapat tabel jabatan karyawan, supplier, detail pelanggan, pengadaan, detail transaksi, karyawan, barang, transaksi, dan pelanggan. Yang dimana detail pengadaan memiliki primary key yaitu ID restock dan ID barang, yang dimana ini diambil dari tabel pengadaan dan tabel barang. Selanjutnya, jabatan karyawan memiliki primary key ID jabatan, supplier memiliki primary key ID supplier, karyawan memiliki ID karyawan sebagai primary key. Pada detail transaksi di sini mengambil key ID transaksi dari tabel transaksi dan ID barang pada tabel barang. Pada transaksi memiliki primary key ID transaksi, pada barang memiliki primary key ID barang, dan pada pelanggan memiliki primary key ID pelanggan juga. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Galang. Nah, pada tabel yang digunakan, yaitu yang pertama ada tabel barang. Jadi dari kolom ID barang, nama barang, harga barang, dan stok barang. Tabel kedua ada tabel detail pengadaan. Jadi dari kolom ID restock, ID barang, jumlah barang, harga barang, total pembayaran, dan tanggal pengadaan. Tabel ketiga ada detail transaksi. Terdapat kolom ID transaksi, ID barang, harga barang, total pembayaran, dan tanggal transaksi. Lanjut, pada tabel berikutnya ada tabel jabatan karyawan. Terdapat dua kolom yaitu ID jabatan dan nama jabatan. Lanjut, pada tabel karyawan terdapat kolom ID karyawan, nama karyawan, alamat, nomor telepon, ID jabatan, dan jabatan. Lanjut, pada tabel pelanggan terdapat kolom yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Lanjut, pada tabel pengadaan terdapat ID restock, ID supplier, ID karyawan, tanggal restock, nama supplier, nama barang, jumlah barang, harga barang, dan total harga. Lanjut, pada tabel supplier terdapat ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Dan pada tabel transaksi terdapat kolom ID transaksi, ID karyawan, ID pelanggan, nama barang, jumlah barang, harga barang, total pembayaran, tanggal transaksi. Dan pada materi bukunya akan dijelaskan oleh Galang. Nah, selanjutnya itu pengertian query. Query adalah perintah atau instruksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database guna mengelola dan memperoleh informasi dari data yang tersimpan. Dalam sistem basis data relasional, query dituliskan menggunakan bahasa SQL yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai operasi seperti menampilkan, mencari, mengelompokkan, menghitung, maupun menggabungkan data dari beberapa tabel. Nah, berikut ada analisis query SQL
dari 5 pertanyaan yang penting. Yang pertama ada barang apa yang paling terjual. Itu query-nya select B, nama barang, sum, T titik jumlah underscore barang, as total underscore terjual. From detail underscore transaksi DT, join barang B, on DT, titik barang underscore ID barang, sama dengan B titik ID barang. Grup B nama barang, order B, total underscore terjual, dash. Nah, query ini dipilih karena mampu menghasilkan informasi mengenai pola konsumsi pelanggaran berdasarkan data penjualan yang telah terjadi. Query ini tergolong kompleks karena memerlukan penggabungan data transaksi dan data transaksi. Kemudian dilakukan proses agregasi menggunakan fungsi sum dan grup B untuk memperoleh jumlah penjualan setiap produk. Selanjutnya, nah yang kedua ada pelanggan yang mana paling sering bertransaksi. Query-nya select P nama pelanggan, kon as jumlah underscore transaksi, from transaksi T, join pelanggan P, on P titik ID pelanggan sama dengan P titik ID pelanggan, grup B pin nama pelanggan, order B jumlah underscore transaksi dash. Nah, alasnya itu query ini menggunakan join con dan grup B untuk menghitung frekuensi transaksi setiap pelanggan. Kompleksitas query terletak pada kemampuannya menghubungkan data pelanggan dengan riwayat transaksi sehingga menghasilkan informasi mengenai tingkat aktivitas pelanggan. Dan berikut adalah hasil query-nya. Nah, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mega Nata. Baik, untuk yang ketiga, berapa total pendapatan yang diperoleh oleh toko dengan query select sum total pembayaran AS total pendapatan from detail transaksi. Hasil query yang muncul yaitu total pendapatan. Analisis pemilihan query ini memanfaatkan fungsi agregasi sum untuk menghitung akumulasi nilai transaksi yang terjadi dalam sistem. Meskipun secara teknis tidak serumit query yang melibatkan banyak tabel, informasi yang dihasilkan memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi karena berkaitan langsung dengan kinerja bisnis. Yang keempat, barang apa yang stoknya hampir habis. Query-nya select from barang where stok barang kurang dari 20. Hasil query-nya ID barang, nama barang, harga barang, stok barang, yang dimana hasilnya itu 0. Alasan pemilihan, query ini menggunakan kondisi tertentu pada data persediaan untuk mengidentifikasi barang yang berada di bawah batas stok minimum. Meskipun secara sintaks relatif sederhana, manfaat informasi yang dihasilkan sangat besar dalam pengelolaan operasional perusahaan. Yang terakhir, supplier mana yang paling sering melakukan restock? Query-nya, select nama supplier, con, AS jumlah restock, from restock, R, join supplier S, on, R, ID supplier sama dengan S, ID supplier. Group by, S nama supplier, order by, jumlah restock, dex. Hasil query-nya, nama supplier dan jumlah restock. Alasan pemilihan, query ini tergolong paling kompleks karena menggunakan subquery dan operator not in untuk membandingkan data pada tabel barang dengan data tabel detail transaksi. Query ini menghasilkan informasi yang tidak dapat diperoleh hanya dengan melihat data transaksi secara langsung. Ya. Untuk yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan database dan pengujian berbagai query SQL pada database Indomaret, dapat disimpulkan bahwa database yang telah dibuat mampu mengelola data pelanggan, karyawan, barang, supplier, transaksi, serta proses restock secara terstruktur dan terintegrasi. Hubungan antar tabel yang dirancang memungkinkan data disimpan dengan baik sehingga memudahkan proses pencarian, pengolahan, dan penyajian informasi. Dari analisis yang dilakukan, diperoleh beberapa informasi penting seperti produk yang paling banyak terjual, pelanggan yang paling aktif bertransaksi, total pendapat yang diperoleh toko, kondisi stok barang yang perlu direstock, serta supplier yang paling sering memasok barang. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi penjualan
pengelolaan persediaan, peningkatan pelayanan pelanggan, dan evaluasi kerjasama dengan supplier. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan SQL pada database Indomaret tidak hanya berfungsi untuk menyimpan data, tetapi juga berperan penting dalam menghasilkan informasi yang mendukung efektivitas pengelolaan bisnis. Semakin baik kemampuan dalam menyusun dan menganalisis query SQL, maka semakin optimal pula pemanfaatan data yang tersedia untuk mendukung pengambilan keputusan yang paling tepat dan akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada beberapa salah kata yang kami ucapkan, dan kami tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.